Luar biasa nih Bapak Ibu semua yang hadir di siang yang diberkati ini. Ini tanda orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Siang ini saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk melihat sesuatu yang jauh lebih daripada atau melampaui apa yang kelihatan secara fisik, jasmani yang sementara. Tapi kita mau melihat kepada kekekalan. Kalau yang sementara usia bisa 70, betul? Kemudian berapa lagi? 80? Ada yang sampai 1000? Pada ketawa gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk kita punya pandangan yang lebih daripada angka 1000 tahun. Saya mengajak saudara untuk melihat kepada tujuan Allah dalam hidup ini. Di dalam Amsal pasal 29 ayat 18 dikatakan bila mana tidak ada visi, binasalah umat. Saudara, Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita mengalami kebinasaan kekal. Tapi yang Tuhan mau adalah kehidupan yang kekal. Untuk itu penting sekali untuk kita punya pandangan kekekalan. Bukan hanya kesementaraan. Tapi pandangan apa? Kekekalan. Rancangan Allah sejak semula adalah hidup kekal. Itu rancangan Allah yang sejak semula. Hidup kekal dalam kerajaan Allah. Siapa yang tahu seperti apa kerajaan Allah kita? Suasananya, kehidupannya, di dalamnya kayak apa sih? Yang pasti kita tidak tahu persis. Ya, tapi kita punya gambaran mengenai seperti apa kerajaan Allah karena ada Alkitab yang mencatat. Iya kan? Saudara hadir di sini memuji menyembah Tuhan, percaya sama Tuhan oleh karena saudara punya harapan one day tinggal sama Yesus, satu hari nanti tinggal sama Dia di mana? Kerajaannya, betul? Itulah sebabnya Bapak Ibu ada di sini. Nah, kalau kita bicara kerajaan Allah, banyak hal yang luar biasa kalau kita bicara soal kerajaan Allah. Jadi kesimpulannya kalau kita bicara kerajaan Allah, semuanya sungguh amat baik. Bapak Ibu, gimana Indonesia? Oke? Tinggal di Indonesia menurut Bapak Ibu bagaimana? Ajak ngobrol lah ya. Gimana Bapak Ibu? Oh, Pak Pendeta, kalau 20 tahun yang lalu rasanya pingin tinggalkan Indonesia. Mau tinggal di mana, Bu? Pulau Seribu. Loh, Pulau Seribu masih Indonesia. Ya. Oh, enggak, di Singapura, Pak Pendeta. Oh ya, kenapa di Singapura? Wah, Singapura tuh rasanya aman, tentram, damai sejahtera gitu ya. Wah, uangnya boleh banyak katanya. Oke. Tapi kalau sekarang saya suka Indonesia. Wah, Indonesia keren. Karena banyak orang di luar sana udah iri sama Indonesia. Pinginnya tinggal di Indonesia. Banyak orang Rusia pingin tinggal di Indonesia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke tempat-tempat yang lain. Ya, di kota lain atau di negara lain. Ya. Bapak Ibu pasti punya penilaian-penilaian sendiri. Rasanya gimana ya kalau tinggal di tempat ini, rasanya keren banget. Rasanya asik. Saya suka tempat ini gitu ya. Atau wah enakan di tempat aku jauh lebih baik daripada tempat ini. Kita bicara apa yang di bumi loh. Tapi kerajaan surga itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, lebih sejahtera. Kayak ada beberapa tempat di dunia ini yang sering didapuk sebagai negara paling berbahagia di dunia ini. Tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ya jemaat kebaktian berapa? 4 ya. Dikasih hadiah sama Pak Salom. Jangan lihat di Google ya. Ayo. Bali. Oke, itu. Oh ya, Bali udah jadi negara sekarang berarti ya.
Oh ya, memang di Bali ada negara, ada tempat namanya negara gitu. Oke, ya Finlandia misalnya salah satu ya. Norwegia, Finlandia itu negara-negara yang dianggap the happiest country in the world, negara paling berbahagia di dunia ini. Wah, pengen tinggal di sana juga ya. Sebelum pandemi di November 2019, ya saya keliling 8 negara Eropa. Wah, kayaknya serpihan sorga di bumi. Tapi juga saya heran ya, kenapa banyak orang Eropa pingin datang ke Indonesia. Tapi di sana udah keren-keren banget, semuanya bagus-bagus ya kan. Rasanya kok pingin tinggal di sini ya, rasanya. Bayangkan kalau surga kayak apa, saudaraku. Loh, yang menciptakan keindahan bumi ini kan siapa? Dari surga, betul? Nah, Tuhan mau, saudara, sejak semula kita itu tinggal dalam kerajaannya. Hanya memang dasar manusia nggak puas, berontak. Ya, milih jalannya sendiri, akhirnya dikeluarkan dari kerajaan Allah. Jadi manusia berdosa. Jadi tidak lagi mengalami yang sungguh amat baik, tetapi mengalami keadaan yang sungguh amat rusak. Kata Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Semuanya menjadi rusak karena ulah manusia yang rusak, yang jahat, merusak semuanya. Jadi manusia tinggal di dalam segala sesuatu yang sudah rusak. Iya kan? Jadi kalau sekarang ini pada rusak di mana-mana, yaitu gara-gara manusia. Manusia keluar dari apa? Kerajaan Allah. Iya kan? Desain Tuhan, maksud Tuhan, rancangan Tuhan sejak semula itu kita manusia itu mengalami semua yang sungguh amat baik dalam kerajaannya. Itu rancangan Allah sejak semula. Berapa banyak yang ingin tinggal dalam kerajaan surga? Nah, ini haruslah menjadi pandangan kita, cita-cita atau pengennya. Kebayang, mimpi. Gua satu hari nanti tinggal dalam kerajaan Yesus yang sungguh amat baik. Nah, kita baca, nanti saudara baca secara lengkap di 2 Petrus pasal 1. Kita baca ayat 11, 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jelas dari ayat ini bahwa rancangan Tuhan sejak semula nggak berubah. Tuhan menjadikan bumi dan semua yang ada di atas bumi, makhluk-makhluk, semua tumbuhan, hewan, semua yang ada di alam semesta ini, sebetulnya adalah sebuah lingkungan kerajaan Allah yang didesain Tuhan, yang dijadikan Tuhan sejak semula. Betul? Iya kan? Lingkungan yang sungguh amat baik. Kata Kejadian 1 ayat 31. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak mengubah rancangannya. Tuhan tetap ingin bahwa semua yang dia jadikan sejak semula sebagai satu lingkungan kerajaannya tetap seperti itu, kekal selama-lamanya. Nah, saudara pingin nggak tinggal dalam kerajaannya? Ini soal pilihan. Tapi bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Nanti saya beritahu caranya. Yang penting saudara mau dulu ya. What I have to do. Apa yang harusnya saya kerjakan, yang saya harus lakukan. Kalau saya baca di 2 Petrus 1 ayat yang kelima, dikatakan di situ, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Oh, ternyata mau tinggal dalam kerajaan Allah harus ada usaha yang apa? Sungguh-sungguh. Mungkin mulai ada konflik nih. Hah? Apa kita mesti usaha masuk surga? Bukankah Yesus sudah mengerjakan itu di kayu salib? Betul sekali.
Yesus sudah mengerjakan itu di kayu salib. Lalu kenapa ada muncul lagi berusaha sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berusaha? Apanya yang mesti diusahakan? Saudara, kalau saudara tadi baca ayat 11, dengan demikian, dan dengan demikian ini kan berarti sambungan dari apa yang hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya, maka dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Haleluya, saudara mau dikaruniakan hak penuh masuk kerajaan kekal? Amin. Berusaha sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayat 10-nya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, jadi dalam perjalanan memasuki kerajaan Allah, bisa saja orang mengalami kejatuhan. Jatuh nggak bangun-bangun lagi. Bisa masuk ke dalam kerajaannya? Nggak bisa. Tetap tinggal di luar. Ya. Apakah saya bisa masuk ke dalam kerajaannya? Ya bisa. Karena memang itu rancangan Tuhan buat kita. Tuhan tidak mau ada yang binasa, tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Ada hal yang Yesus lakukan, ada bagian yang saya lakukan. Nah, ini bahasa kerennya dalam bahasa Yunani, sunergeo. Nggak apa-apa, ibadah 4 belajar sedikit bahasa Yunani. Sunergeo, katakan sunergeo. Atau bahasa Inggrisnya sinergi. Atau di terjemahan ya dari kata sinergi itu artinya dua pihak atau lebih yang berkolaborasi, yang kerja sama, membangun kekuatan ganda. Nah, kita perlu kerjasama supaya kita tinggal dalam kerajaan kekal Allah kita. Yang pertama adalah mengenal Yesus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita. Saudara, jalan masuk ke dalam kerajaan sorga hanya melalui satu nama. Siapa itu? Yesus Kristus. Akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang yang bisa ketemu Bapa yang punya kerajaan tanpa melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bagian ini sudah selesai. Saya yakin semua saudara adalah murid Yesus. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Yang kedua, bagaimana kita dapat punya hak penuh masuk kerajaan Allah, tinggal dalam kerajaan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, dengan usaha kita, kekuatan kita tentu nggak bisa. Kita perlu anugerah. Kita perlu apa? Perlu anugerah. Anugerah yang dinamis. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita dapat. Nah, ini dia. Mari kita baca. Ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang apa? Berguna untuk hidup yang saleh. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berusaha sungguh-sungguh. Ini apa usahanya? Bukan supaya diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Tapi Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, kamu senantiasa taat, itulah sebabnya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan berarti tetap ada usaha. Namun usahanya harus sungguh-sungguh. Sebab kalau usaha yang sekedar usaha, nggak bakal hasilnya hebat. Hasil yang luar biasa akibat daripada usaha yang apa? Ya, yang sungguh-sungguh. Iya kan? Jadi kalau lakukan apa harus apa? Sungguh-sungguh. Nggak boleh setengah-setengah asal jadi. Kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus supaya kita ini, saudara, dapat hidup yang saleh. Oh, ini penting, saudara. Tanda ciri orang sorga itu hidup saleh. Jadi saudara nggak bisa bilang, Pak,
Boleh nggak hidup saleh tapi tinggal di kerajaan surga? Ya nggak bisa. Orang yang tinggal dalam kerajaan surga hidup ya saleh. Kemudian yang berikut, dengan jalan itu ayat 4, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Kodrat itu bicara sifat ilahinya, sifat dasar wataknya Tuhan. Berarti saudara jadi seperti siapa? Menjadi seperti Tuhan. Menjadi seperti Tuhan itu apa? Sifat-sifatnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan murah hati, kita juga murah hati. Tuhannya jujur, Tuhannya setia, Tuhannya lemah lembut, kitanya kasar. Ya nggak cocok, ya. Kita niru, ngikut cara hidup Tuhan. Tapi kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu anugerah. Artinya kita perlu kekuatan, kemampuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti mengaktifasi anugerah yang dinamis itu di dalam diri kita. Supaya saudara kita ini mampu hidup saleh, mampu hidup dalam kodrat ilahi. Nah, cara praktis yang saya lakukan apa? Saya bangun rohku dulu, saudara. Kenapa bangun roh? Karena kan peperangan rohani. Ini bukan peperangan jasmani. Tiap hari kerjaannya setan adalah mau mencuri, membunuh, dan membinasakan anak-anak Tuhan. Tiap hari. Dia mau jadikan kita korbannya. Dia mau jatuhin kita tiap hari. Itulah sebabnya Efesus 6 berkata, jadilah kuat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Halo suami-suami, istrimu bukan musuhmu. Halo istri-istri, suamimu bukan, tetanggamu juga bukan musuhmu. Iblis itu musuh kita. Iya kan? Jadi peranginya sama setan. Supaya bisa perang sama setan, rohmu mesti apa? Kuat. Nah, cara praktis roh saya kuat adalah saya berbahasa roh. Jadi kalau setiap hari sendirian di kereta, di mobil, di kereta. Orang Malaysia bilang di kereta ya. Mobil. Di rumah saya, di mana saya sendirian, umumnya saya berdoa, memuji, menyembah dengan berbahasa roh. Why? Karena itu membangun rohku, membangun imanku, kuatkan rohku. Ya. Nah, dengan roh yang kuat, ya, dibangun juga melalui persekutuan dengan Tuhan. Saya lakukan PDF. P-nya adalah pujian, D-nya doa, F-nya firman. Pujian, doa, firman. Siapa di sini yang setiap hari ada pujian, doa, firman? Ada Pak, 3 kali sehari Pak. Doa pagi, doa siang, doa malam. Kapan? Pas jam makan. Oke. Itu doa laporan biasanya ya. Ya, kalau pagi tadi bangun, udah saya sembahyang, tapi kemudian doa lagi sama istri, mesbah pernikahan. Nyembah, doa syafaat, bersyukur, kurang lebih setengah jam. Kemudian persiapan yang lain lagi. Ini saya sudah khotbah yang kedua di sini. Nanti sore lagi jam 5 khotbah yang ketiga. Malam lagi ada persekutuan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan. PDF, pujian doa firman adalah rahasianya. Bagaimana kita mengaktifasi. Jadi anugerah Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Ini bagian kita. Usaha yang sungguh. Halo, amin. Sungguh-sungguh berusaha. Emangnya gampang tuh. Hanya baca firman 5 menit aja. Menurut pengalaman Bapak Ibu. Ringan atau berat? Tuh. Survei membuktikan. 5 menit aja berat.
Ngantuk lagi kata bapak itu. Baru 5 menit. Nonton sinetron nggak ngantuk. Telenovela, pakai marah-marah lagi kalau nonton telenovela. Semua mau diatur-atur, kayaknya dia yang sutradara itu. Padahal ya dia nonton. Nggak bisa diajak bicara sama yang di televisi itu. Wah, cerewetnya minta ampun. Ya dimarah-marahin tuh orang, kurang ajar. Lah kenapa kamu nggak bersembunyi? Kita kalau nonton gitu menjadi orang bodoh kita ya kan. Tapi kalau baca Alkitab 5 menit. Kok aneh ya baca Alkitab 5 menit itu berasa 5 jam. Lama sekali. Justru itu kenapa orang sulit hidup saleh, nggak bertumbuh dalam kodrat ilahi, hidup najis kotor terus. Why? Kenapa? Karena gagal PDF-nya. Halo? Gagal keintimannya sama Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Nggak ngerti baca Alkitab tuh seperti apa. Nggak ngerti tanya sama ketua Kerselmu. Cara baca Alkitab, cara renungkan Alkitab. Saya harap setiap jemaat Tuhan rajin pujian, doa, dan firman. Harus giat. Kalau nggak, anugerahnya nggak bekerja aktif dalam hidup saudara. Ya. Dan yang berikut adalah 7 nilai keunggulan. Sudah mesti tambah. Saya nggak jelaskan ini 7 nilai, nanti 7 sesi nanti. Tapi saya hanya beritahu saja. Di sini ada di 2 Petrus 1. Tambahkan kepada imanmu. Tambahkan kepada imanmu Allah pengetahuan. Kepada pengetahuan. Penguasaan diri kepada penguasaan diri. Ketekunan kepada ketekunan. Kesalehan kepada kesalehan. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini usaha sungguh-sungguhnya nih bagian kita. Udah punya iman ini udah hebat. Karena punya iman itu sama dengan mengalahkan dunia. Udah keren sudah. Punya iman itu mujizat. Karena kita dapat mindahin gunung kalau punya iman sebesar biji sesawi. Keren sudah punya iman. Nggak perlu ada lagi yang ditambahin sebetulnya. Tapi ternyata kok masih ada. Di atas iman ditambahin apa? Ya. Nah, dan seterusnya. Saya nggak jelasin satu-satu karena habis waktu di sini. Tapi poinnya di sini. Ucapkan bersama saya, nilai tambah. Jadi hidup kita ini harus ada pertambahan nilai. Artinya hidupku hari ini lebih baik dari... Bukan, aku masih... Kalau kemarin suka caci maki orang, hari ini... Bukannya lebih banyak caci maki. Oh, lebih baik. Lebih baik, maksudnya lebih baik caci makinya lebih baik lagi. Oh. Ya. Hari ini saya menjadi suami yang lebih sayang istri, lebih bermutu, lebih menghormati istri, lebih menghargai istri, gitu loh. Ya kan? Hari ini saya menjadi istri yang lebih cerewet, lebih menghormati suami. Nggak mudah Pak Pendeta, berat Pak. Tunduk hal yang lain gampang, kalau tunduk yang makhluk yang satu ini, dia mesti dilawan Pak Pendeta. Malah gue sumpahin cepat mampus aja sekalian. Saudara menjadi istri yang lebih, ini nilainya tambah ini. Nilainya bertambah. Kemarin kikir, sekarang murah. Ini nilainya bertambah. Kemarin malas, sekarang ini nilainya nambah. Kalau nambah nilai, harganya tambah murah, tambah mahal. Semua yang berharga itu pasti nilainya tinggi. Halo?
Keberhargaan diri itu bukan karena Anda pakai merek pakaian yang mahal-mahal, bagus-bagus. Bukan. Tapi ditentukan oleh nilaimu. Saudara punya 7 nilai ini, wah udah deh. Itu yang namanya kodrat ilahi. Amin. Saudara, standar hidupmu, cara hidupmu jauh lebih unggul, lebih baik, lebih bermartabat, lebih bermoral daripada orang yang belum kenal Yesus. Generasi yang kudus di tempat ini, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang bernilai, generasi yang berharga, generasi yang kudus. Mau lebih lagi, lebih dalam cinta kita. Yes, yes.